Halo, selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Yulia Irma Subarti yang akan mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Lupa berdoa ya sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini. Adapun materinya adalah yang pertama teks deskripsi, yang kedua teks cerita fantasi, yang ketiga teks observasi, dan yang keempat teks prosedur. Nah, untuk materi pokok kita pada hari ini yaitu teks deskripsi ya. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks deskripsi, antara lain yang pertama ada ciri teks deskripsi, tujuan, jenis, dan struktur. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Dan yang ketiga, membuat pemetaan isi teks untuk menemukan garis besar dari teks deskripsi. Nah, baiklah, kita akan masuk pada materi kita. Yang pertama yaitu teks deskripsi. Apa itu deskripsi dan apa yang dideskripsikan? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh beberapa deskripsi ya. Jadi deskripsi itu adalah menggambarkan sesuatu. Misalnya seperti objek, tempat, benda, ataupun orang. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tempat, benda, dan juga orang. Nah, itu dia beberapa contoh benda, tempat, ataupun orang yang bisa kita jadikan sebagai deskripsi teks. Oke, kita akan membahas teks deskripsi ya sekarang. Namun sebelum kita membahasnya, kira-kira kalian tahu nggak nih apa itu teks deskripsi? Mungkin di SD kalian sudah mempelajarinya. Mungkin itu jenis karangan ya. Nah, sama seperti teks deskripsi, kalian nanti juga akan mengarang gitu ya, mengarang sebuah objek, tempat, benda, dan lain-lain. Nah, mari kita bahas satu persatu ya di sini. Nah, yang pertama itu ada pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Jadi di sini teks deskripsi itu adalah sebuah paragraf di mana gagasan utama atau ide pokoknya itu disampaikan dengan cara menjelaskan secara jelas objek. Misalnya tadi objeknya benda ataupun hewan dan ataupun orang. Misalnya juga bisa tempat gitu ya. Dan juga peristiwa-peristiwa yang lainnya itu objek. Jadi menjelaskan ya secara jelas tentang objeknya, misalnya dari A sampai Z gitu ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala dijelaskan gitu ya secara rinci dan juga jelas. Nah, itu untuk pengertian teks deskripsi. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, dia menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Nah, yang kedua, melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan juga perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk,
warna, dan kepribadian secara jelas dan juga terperinci. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat ataupun keadaan. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya, dari menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu tadi yang sudah kita lihat contohnya di awal. Jadi dia menggambarkan atau menjabarkan, misalnya seperti objeknya benda, misalnya benda sepatu tadi ya, ada tas juga. Jadi sepatu itu warnanya apa gitu ya, terus ukurannya berapa gitu kan. Nah, ini sudah termasuk ke yang ciri kedua, yaitu melibatkan panca penglihatan, pendengaran, dan juga pengucapan. Nah, di situ misalnya kita berada di suatu tempat, misalnya di tempat wisata air terjun. Jadi kita mendengar air yang terjun, ya kan. Terus juga mendengar kicauan burung, juga kita melihat gitu ya betapa indahnya alam itu. Terus juga kita mendengar mengecap itu misalnya kita mengecap sesuatu yang ada rasanya, rasa manis, rasa asin, rasa pedas, rasa pahit. Nah, itu melibatkan panca indera kita ya. Baik, ciri yang ketiga yaitu memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu, misalnya seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian. Nah, tadi ya seperti ukuran, misalnya kayak ukuran sepatunya ukuran berapa, bentuknya seperti apa, lonjong, bulat, ya kan. Terus ukurannya juga bisa, misalnya panjangnya berapa, tingginya berapa gitu ya. Terus warnanya juga apa gitu ya. Kalau untuk orang biasanya kepribadiannya baik ya kan, pintar gitu kan, masih banyak lagi ya tentang kepribadian. Nah, itu dijelaskan secara jelas dan secara rinci. Misalnya kucing saya warna bulunya orange, terus matanya warna coklat, nah terus ekornya panjang, nah terus badannya besar. Nah, itu sudah menjelaskan rincian dari objek tersebut ya kan. Itu untuk yang poin ketiga. Terus kita masuk yang keempat. Banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. Jadi misalnya di situ kita lihat kata sifat tadi, misalnya dia sifatnya nah, kata sifat seperti ceria, bahagia, gembira, periang, ya kan, suka memberi. Nah, masih banyak lagi ya kata sifat. Dan juga untuk keadaan, misalnya keadaan sulit, keadaan mudah. Nah, masih banyak ya keadaan-keadaan yang mungkin bisa kita deskripsikan di dalam sebuah teks deskripsi. Nah, itu penjelasan untuk ciri-ciri teks deskripsi ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi silakan dipelajari untuk ciri-ciri teks deskripsi ini. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah supaya orang yang membacanya dapat seolah-olah melihat sendiri benda atau objek yang diceritakan tersebut. Paragraf deskriptif memakai pola subjektif bila ditambahkan opini atau kesan pada sebuah objek yang dijelaskan tersebut. Jadi di sini sudah jelas ya, kalau tujuan teks deskripsi tadi membuat pembacanya itu seolah-olah melihat dan juga merasakan apa yang dituangkan oleh sang penulisnya itu ke dalam sebuah teks deskripsi. Jadi bisa juga memakai pola-pola tertentu ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi jenis-jenis teks deskripsi. Nah, di sini jenis-jenis teks deskripsi yang pertama, teks deskripsi subjektif.
Suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Jadi kalian bisa melihat contohnya di situ. Itu adalah jenis teks deskripsi subjektifnya. Ya, jadi apa yang dirasakan oleh penulis itulah yang dituangkannya ke dalam sebuah teks deskripsi subjektif. Nah, selanjutnya teks deskripsi spasial. Dalam teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan berdasarkan ruang dan waktu, berupa benda, tempat, ruang, dan lain sebagainya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada contohnya, yaitu pada malam hari pemandangan rumah terlihat eksotis. Nah, pada malam hari itu kan menunjukkan waktu ya, pemandangan rumah terlihat eksotis itu merupakan suasana ataupun tempatnya juga. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, contoh yang ada di situ sudah jelas. Di situ ada waktu, ada ruang, ada benda, dan juga ada tempatnya. Bisa kalian lihat dan kalian baca sendiri ya, dan juga harus dipahami. Oke, selanjutnya yaitu teks deskripsi objektif, yang dimana dia menjelaskan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Nah, ini kebalikan dari yang subjektif tadi ya. Kalau subjektif tadi dia itu direkayasa oleh sang penulis. Nah, kalau ini dia itu objeknya nyata ya, atau juga bisa disebut yang sebenarnya. Nah, bisa kalian lihat contohnya itu seperti Candi Borobudur ya. Contoh lain lagi di buku paket kalian, museum ya kan, pantai Parangtritis. Nah, masih banyak lagi ya tempat-tempat ataupun objek yang bisa kita lihat dengan nyata dan bisa juga kita rasakan. Nah, itu dia jenis-jenis dari teks deskripsi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Langkah-langkah membuat teks deskripsi. Langkah-langkah membuat teks deskripsi itu yang pertama menentukan tema, menentukan tujuan, kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan mengenai objek yang akan dibahas. Susun data menjadi kerangka karangan, uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Jadi langkah yang kalian lakukan pertama kali ketika ingin membuat teks deskripsi, tentukan dulu temanya apa. Setelah menentukan tema, menentukan tujuannya seperti tadi ya. Terus kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan langsung kepada objeknya. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan, barulah kalian menyusun data yang sudah kalian amati tadi menjadi sebuah kerangka karangan, bukan menjadi karangan baru, menjadi kerangka. Nah, setelah tersusun kerangka karangannya, barulah kalian uraikan kerangka karangannya menjadi sebuah teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Nah, setelah itu barulah jadi teks deskripsinya. Jadi ikuti aja langkah-langkah membuat teks deskripsi ketika kalian hendak membuat sebuah karangan. Sekian pemaparan materi yang bisa Ibu sampaikan untuk kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti dan diterima. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditulis pertanyaannya dan bisa langsung dikirimkan via WA ataupun email Classroom, dan nanti email Classroomnya akan dibagikan linknya. Mohon maaf jikalau ada salah kata dalam berucap dan juga dalam penyampaian materinya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.
dan sampai jumpa minggu depan dengan semangat belajar yang baru.